Dari beberapa video terakhir, kita selalu mengulas mobil keluarga 7 penumpang. Sepertinya kita juga perlu bahas varian lain. Kali ini kita akan mengulas varian SUV. SUV yang kita ulas kali ini masih di rentang harga 65 juta rupiah, yang artinya masih sangat recommended untuk teman-teman pecinta SUV dengan budget terbatas. Tapi jangan khawatir, karena SUV berikut ini punya mesin yang sangat bandel, perawatannya yang relatif mudah dan terjangkau. Sebelum kita lanjutkan videonya, subscribe dulu buat yang baru nonton. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya juga ya teman-teman. Oke, langsung saja ke daftar kita kali ini. Yang pertama ada Kia Sportage 4x4 transmisi matic tahun 2000. Generasi pertama Kia Sportage ini dikembangkan dari platform Mazda Bongo atau Mazda E2000 kalau di Indonesia. Banyak komponen-komponen yang dipakai bersamaan seperti mesin, transmisi, dan diferensial. Mobil ini didatangkan hanya sebanyak 700 unit saja dari Korea. Pada generasi awal ini, Kia Sportage menerapkan sistem 4x4, sehingga sekarang ini mobil ini menjadi incaran. Bahkan jika kondisinya sangat apik, harganya bisa jauh lebih mahal. Mesinnya berkode Mazda FE 1998cc 4 silinder 16 katup DHC MPI. Tenaga maksimalnya 126 horsepower di 5300 rpm dan torsi maksimalnya 175 Nm di 4700 rpm. Rasio kompresinya 9,2:1, berpenggerak roda belakang dan 4x4, transmisi matic 4 speed. Fiturnya antara lain sudah ada power window dan center door lock, power steering, 2 buah SRS airbag depan dan airbag untuk lutut, electric mirror, kunci immobilizer, motorized headlamp, AC dengan pemanas suhu dan pengaturan lengkap, audio single din, LSD untuk suspensi belakang, rem sudah ABS dan EBD, dan side impact beam. Kelebihannya adalah mesinnya terasa bertenaga dan sangat bandel, perawatannya cukup mudah, spare-partnya masih sangat tersedia di pasaran dan harganya relatif murah. Transmisi maticnya responsif dan sangat awet. Fitur safety-nya tergolong lengkap. Pengaturan ketinggian lampu utama sudah elektrik, kabin cukup lapang dan kedap suara. Suspensinya sangat empuk dan sangat cocok untuk kegiatan touring dan off-road medium. Kekurangannya adalah part bodinya cukup sulit didapat, populasinya sedikit, no gearbox steer, dan bengkel yang bisa menghandle mobil ini tidak banyak. Konsumsi BBM-nya sekitar 7-8 km per liter untuk rute dalam kota, dan untuk rute luar kota sekitar 10-11 km per liter. Kia Sportage 4x4 transmisi matic tahun 2000 harganya sekarang untuk kondisi apik dan taat pajak dimulai dari 63 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,4 juta rupiah. Suzuki Vitara JLX 4x4 tahun 1992. Pertama kali diperkenalkan tahun 1992, di mana saat itu di Indonesia sedang tren mobil model Jeep 4x4 seperti Daihatsu TAF, Isuzu Trooper, dan Suzuki Jimny. Meski Jimny sudah ada, namun Suzuki ingin menawarkan mobil yang lebih nyaman dengan tetap mempertahankan penggerak 4x4-nya. Kode mesinnya G16A 1590cc 4 silinder 8 katup SOHC karburator. Tenaga maksimalnya 76 horsepower di 5400 rpm dan torsi maksimalnya 127 Nm di 3000 rpm. Rasio kompresinya 8,9:1, bertransmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang dan 4x4. Fiturnya sudah disediakan power window dan center door lock, electric mirror, power steering dan tilt steering, AC single blower dengan pemanas suhu, audio tip cassette, wiper dan defogger belakang. Kelebihannya adalah build quality-nya sangat baik, fiturnya tergolong lengkap, mesin bandel dan minim perawatan, akselerasinya cukup bertenaga, perawatannya mudah dan spare part relatif mudah dan banyak tersedia di mana-mana. Kaki-kakinya tergolong kokoh, bisa untuk kegiatan light off-road akhir pekan. Untuk kekurangannya sendiri adalah koplingnya terlalu sensitif, kabin rada sempit terutama ruang kaki, suspensi cukup keras, olinya mudah menguap, AC-nya sering bermasalah, banyak yang mengganti kompresornya dengan kompresor Daihatsu Taruna. Konsumsi BBM mobil ini sekitar 6-7 km per liter untuk rute dalam kota, sementara untuk rute luar kota sekitar 8-9 km per liter.
Suzuki Vitara JLX 4x4 tahun 1992 untuk kondisi baik dan pajaknya hidup sekarang ini dimulai sekitar 65 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 800 ribu rupiah saja. Suzuki Escudo Nomad 1999. Suzuki menamakan model 2WD Vitara ini dengan nama Escudo di Indonesia, dan ini adalah model facelift Escudo yang ditambahkan nama Nomad di belakangnya. Perbedaannya yang mudah dikenali adalah warna bodinya yang sudah two-tone, desain grill 6 kotak, dan desain instrumen cluster lebih membulat. Model facelift ini juga mendapatkan kode mesin yang berbeda, yaitu G16B, yang sedikit lebih baik dari sebelumnya, tapi tetap memakai karburator. Kode mesinnya adalah G16B 1590cc 4 silinder 16 katup SOHC karburator. Tenaga maksimalnya 107 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya 143 Nm di 4500 rpm. Rasio kompresinya 8,9:1, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk fitur-fiturnya adalah sudah ada power window dan center door lock, electric mirror, power steering dan tilt steering, AC single blower dengan pemanas suhu, audio tip cassette, wiper dan defogger belakang, side body molding, dan warna yang sudah two-tone. Kelebihannya adalah dari desainnya lebih gagah dengan side body molding, interior sedikit lebih segar, tidak terlalu kaku, mesin sedikit lebih bertenaga dari sebelumnya, dan tenaganya cukup baik di putaran bawah. Kurangannya adalah kabinnya masih sempit seperti varian pre-facelift. Di putaran atas terasa kurang bertenaga. Kekerapan kabin juga kurang baik, terutama untuk suara ban dan mesin. Bantingan suspensi masih terasa keras dari sebelumnya, dan pengendalian setir kurang presisi. Konsumsi BBM mobil ini sekitar 8-9 km per liter untuk rute dalam kota, dan 10-11 km per liter untuk rute luar kota. Suzuki Escudo Nomad tahun 1999 sekarang ini harga bekasnya untuk kondisi baik dan taat pajak sekitar 65 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 900 ribu rupiah. Chevrolet Blazer tipe LT tahun 2005. Setelah berganti merek dari Opel Blazer jadi Chevrolet Blazer di tahun 2002, desain eksteriornya juga berubah dari lampu utama model bertumpuk menjadi lampu model trapesium. Dari desain kabin pun juga lebih mewah, namun dapur pacunya masih memakai mesin yang sama dari sebelumnya, tapi mobil ini tetap terlihat gagah. Kode mesinnya GM Family 2 Z22XE 2198cc 4 silinder 16 katup DHC MPI. Tenaga maksimalnya 142 horsepower di 5800 rpm dan torsi maksimalnya 205 Nm di 4000 rpm. Rasio kompresinya 10,5:1, bertransmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Fitur-fiturnya sudah dilengkapi dengan power window dan center door lock, electric mirror, AC single blower dengan pengaturan lengkap dan pemanas suhu, audio single din, konsol box besar, rem sudah ABS, dan double side impact protection. Untuk kelebihannya sendiri adalah desainnya gagah dan mewah, mesin bandel dan bertenaga, spare partnya masih banyak tersedia, interior nyaman dan cukup akomodatif, detail interior lebih modern dari versi sebelumnya, headroom dan legroom sangat lega, kekedapan kabin tergolong bagus, bantingan suspensi sangat empuk, kaca pintu belakang bisa dibuka terpisah, bagasi super luas, dan komunitasnya sangat banyak. Mobil ini juga punya kekurangan, dari desain dashboardnya sangat American style, bukan selera kebanyakan orang Indonesia. Akselerasinya rada lemot, body roll tergolong limbung, radius putar sangat lebar. Sudah banyak sensor di mobil ini, jadi harus teliti merawatnya. Rata-rata tuas kopling berat, AC sering bermasalah, dan fuel pump perlu perhatian lebih. Konsumsi BBM-nya sekitar 6-7 km per liter untuk rute dalam kota dan 9-10 km per liter untuk rute luar kota. Harga Chevrolet Blazer tipe LT tahun 2005 untuk kondisi baik dan pajak aktif dimulai sekitar 63 juta rupiah dengan biaya pajak sekitar 1,8 juta rupiah. Suzuki Escudo 1,6 tahun 2004 dan 2,0 tahun 2002. Sukses dengan trio Vitara, Escudo, dan Sidekick,
Suzuki mengeluarkan generasi berikutnya pada tahun 2001. Waktu itu Suzuki hanya meneruskan varian Escudo saja karena varian ini dianggap paling laku. Nama Escudo sendiri sebenarnya diambil dari nama mata uang Portugal sebelum berganti ke euro. Awalnya mesin yang dipakai sama persis dengan generasi sebelumnya, yaitu G16B 1,6 liter, namun sudah memakai injeksi. Kemudian juga diluncurkan varian lebih mewah bermesin J20 2,0 liter yang sudah DOHC injeksi. Sebenarnya ada lagi varian tertinggi yaitu XL7 dengan mesin V6 dengan konfigurasi kursi 3 baris. Karena kita sekarang mengulas di harga 65 juta rupiah, maka kita akan mengulas mesin 1,6 liter dan 2,6 liter saja ya teman-teman, karena keduanya sekarang dijual di harga yang hampir sama. Untuk mesin 1,6 liter persis sama dengan mesin Escudo Nomad tapi sudah injeksi, bahkan sampai interiornya pun terkesan sama. Kode mesinnya adalah G16B 1590cc 4 silinder 16 katup SOHC MPI. Tenaga maksimalnya 107 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya 144 Nm di 4500 rpm. Rasio kompresinya 8,9:1, transmisi manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Sementara untuk mesin 2,0 liter yaitu berkode J20 1995cc 4 silinder 16 katup DOHC MPI. Tenaga maksimalnya 127 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya 182 Nm di 3000 rpm. Rasio kompresinya 9:1, bertransmisi 5 speed dan matic 4 speed, serta berpenggerak roda belakang. Fiturnya sedikit ada perbedaan, di mana yang 1,6 liter tahun 2004 sudah dilengkapi dengan instrumen cluster Optitron. AC dan ventilasi AC diatur secara elektrik serta memiliki sensor kualitas udara. Lampu kabin dilengkapi dengan dimmer, kunci immobilizer, dual steering, electric mirror, 3 buah power outlet, spion tengah dynamic view, vanity mirror, console box, armrest di baris kedua, wiper dengan intermittent dengan interval waktu yang dapat diatur, dan wiper belakang dengan intermittent. Sedangkan untuk varian 2,0 liter untuk tahun 2002, selain yang ada di varian 1,6 liter, ada yang berbeda juga, seperti di tuas AC yang masih manual, dan instrumen cluster belum model Optitron, tapi ada penambahan berupa jok kulit dan rem ABS plus EBD. Di bagian eksterior sudah ditambahkan cover untuk ban cadangan dan penambahan spion tanduk. Kelebihannya adalah mesinnya bandel dan tangguh, akselerasinya bertenaga untuk varian 2,0 liter, spare partnya masih banyak tersedia, fiturnya tergolong lengkap, posisi berkendara nyaman, bantingan suspensinya cukup empuk untuk varian 1,6 liter tahun 2004, dan kaki-kakinya tergolong kokoh. Kekurangannya adalah akselerasinya sedikit kurang responsif untuk varian 1,6 liter, kabinnya rada sempit terutama legroomnya. Kaki depan kabin kurang baik. Bantingan suspensi sedikit keras untuk varian 2,0 liter tahun 2002. Dan suhu AC terasa kurang dingin. Perlu teman-teman ketahui saat facelift tahun 2003 kedua varian ini punya beberapa perbedaan dari pre-facelift. Jika ingin tampilan interior lebih modern dan suspensi lebih lembut, teman-teman bisa pilih model facelift saja. Untuk konsumsi BBM-nya sendiri, keduanya tidak berbeda jauh. Untuk varian 1,6 liter, rute dalam kota bisa didapat sekitar 8-9 km per liter dan rute luar kota sekitar 11-12 km per liter. Sementara untuk mesin 2,0 liter, BBM-nya sekitar 7-8 km per liter untuk rute dalam kota dan 9-10 km untuk rute luar kota. Sekarang harga keduanya sekitar 65 juta rupiah dengan pajak untuk varian 1,6 liter tahun 2004 sekitar 1,4 juta rupiah. Dan varian 2,0 liter tahun 2002 sekitar 1,8 juta rupiah.